Halo, selamat malam pemirsa. Kami hadir lagi dalam Info Dunia. Informasi dari berbagai mancanegara akan kami sampaikan. Bersama saya Deo Manik, simak informasinya untuk Anda. Pemirsa, kita awali informasi Info Dunia. Kesepakatan gencatan senjata di Gaza yang dimediasi oleh Amerika Serikat melalui utusan Joe Biden dan Donald Trump membuka peluang baru untuk mengakhiri konflik Israel-Hamas yang telah berlangsung lebih dari 15 bulan dan menyebar ke Lebanon serta negara-negara lain di sekitarnya. Mampukah gencatan senjata ini berlangsung hingga 3 tahap seiring dengan perubahan pemerintah di Amerika Serikat? Tercapainya gencatan senjata antara Israel dan Hamas disambut dengan sukacita oleh warga di Gaza, tepi barat maupun Israel. Menurut Presiden Joe Biden, gencatan senjata ini kurang lebih sama dengan yang diupayakan pemerintahannya sejak awal tahun 2024. Fighting in Gaza will stop and soon the hostages will return home to their families. Presiden terpilih Donald Trump lewat akun Truth Social mengatakan kesepakatan ini menunjukkan kepada dunia bahwa pemerintahannya nanti mau bernegosiasi demi perdamaian dan keamanan Amerika Serikat dan sekutunya. Negosiasi terakhir selain melibatkan tim pemerintahan Joe Biden juga melibatkan utusan Timur Tengah pilihan Trump, Steve Witkoff. Diplomasi dilakukan secara tandem dengan pengertian bahwa bila pun gencatan senjata tercapai masih di bawah pemerintahan Biden, maka pelaksanaannya akan berlangsung pada saat pemerintahan Trump yang mulai menjabat pada 20 Januari. Analis menilai tercapainya kesepakatan ini tak lepas dari pergantian kepemimpinan ke Trump. I think it is likely that Biden wants to get some degree of credit for the ceasefire still happening on his watch, even though it does seem from speaking to a range of sources, both in Israel, Arab states, and with Palestinian groups, that pressure from the incoming Trump administration was really what moved the needle with the Netanyahu administration. What strikes me as rather interesting is that this is almost exact same terms that Hamas agreed back in July and or even in May, depending on the details. It's Israel that has actually shifted, if they have shifted. And it may be because Trump wanted this to be off his table when he arrived and was able to put pressure on Israel that Biden was unwilling to do. Perjanjian 3 tahap ini akan dimulai dengan putaran pertama pertukaran sandera dengan tawanan dan mulai kembalinya pengungsi ke rumah mereka. I'm not 100% confident, but I think at least 50-50 chance that the first phase of the 3-phase agreement will successfully happen. I'm less confident about the subsequent phases. Bila pun implementasi berlanjut ke fase rekonstruksi Gaza, menurut analis sulit memprediksi kebijakan Trump ke depan. Meski rekam jejaknya pada pemerintahan pertamanya dulu lebih pro-Israel. They moved the United States Embassy to Jerusalem. They did a lot of inflammatory actions, including backing Israel's annexation of territory in the West Bank. And so while I think the ceasefire is a good thing, and I think Trump's willingness to use the leverage that he does have with Netanyahu is a good thing, I remain pessimistic for what the Trump administration is going to look like vis-a-vis Palestinian affairs. Aritolani mengatakan kebijakan Trump bisa juga kembali menekankan kedekatan pribadi dengan pimpinan di kawasan. Selain juga mendapat masukan dari orang lingkar dalam, termasuk Masad Bulos, pengusaha dan besan Trump, seorang warga Amerika Serikat keturunan Lebanon yang dipilih sebagai penasehat Timur Tengah. Dari Alexandria, Virginia, Yuni Salim dan tim VOA. Pemirsa, perkembangan kecerdasan buatan yang dikombinasi dengan teknologi robotika terus diperluas untuk mengatasi berbagai tantangan manusia, termasuk kesepian yang disebut oleh pejabat kesehatan Amerika Serikat sebagai pandemi baru. Robot pendamping ini dirancang dengan berbagai bentuk untuk membantu mengatasi masalah tersebut. Berikut informasinya. Sebuah robot interaktif bernama Romy buatan Mixi Inc. menjadi pemenang penghargaan inovasi untuk kategori robotika dalam pameran Akbar Electronic Consumer Electronic Show atau CES yang berlangsung di Las Vegas, negara bagian Nevada. Robot ini dirancang untuk mengatasi kesepian. In the morning, you can wake up and Romy will say, "Good morning." And when you're back from work, Romy will say, "Welcome home." Well, unlike a normal AI that might just answer a question, Romy will actually converse with you.
So something like, Romy, I got some bananas today. Wow, they look great. Let's eat them together. Bromi saat ini baru tersedia di Jepang dan dijual dengan harga 90.000 yen atau sekitar 9 juta rupiah. Versi terbarunya baru akan dijual di Amerika Serikat sekitar Maret. Romy's actually been proven to help people who are more socially isolated, anxious, and lonely because we worked with the local governments in Japan to bring Romy to nursing homes. It's been very popular there. So hopefully we can help people out who are a bit more socially isolated. Survei oleh Asosiasi Psikiatri Amerika menunjukkan sedikitnya sepertiga warga dewasa mengaku mereka merasa kesepian sedikitnya sekali setiap minggu. Lalu sekitar 1/10 bahkan mengaku mereka merasa kesepian setiap harinya. Dan beragam survei terpisah menunjukkan kelompok usia paling rentan adalah warga lansia dan juga warga dewasa paling muda. Masih di CES, sebuah robot anjing dirancang untuk mengatasi tak hanya rasa kesepian, tapi juga gejala demensia pada lansia. Robot bernama Jenny ini diproduksi oleh Tombot, sebuah perusahaan yang bermarkas di negara bagian California. These puppies are designed to treat the behavioral and psychological symptoms of dementia, reduce the need for certain medications, including psychotropics. With traditional objects, most seniors don't care for them, maybe 1%. Research on robotic animals show they significantly outperform those traditional objects and have the added benefit of reducing pain and the need for pain medications. Kehadiran sejumlah robot untuk mengatasi kesepian ini mendapat respons positif dari pengunjung. Loneliness is the feeling of not having social contacts. You could be in a 500-bed facility or in a community of many, many people, and you could still be lonely if you don't have those social connections. In human psychology, that AI doll or robot might be able to do the trick and fill that hole. And if that can be done, that's a great thing. That's a win for everybody. Jenny dijual dengan harga $1.500 atau lebih dari 24 juta rupiah. Selain dijual langsung ke konsumen, produk ini juga disewakan ke institusi yang membutuhkan termasuk panti lansia. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Kita beralih dengan informasi lainnya pemirsa. Selain upaya penanggulangan kebakaran di Los Angeles, California, pemerintah federal dan lokal serta sejumlah badan amal terus menyalurkan bantuan. Diaspora Indonesia turut berperan baik sebagai korban maupun sebagai pihak yang mendistribusikan donasi dalam salah satu kebakaran terbesar di Amerika Serikat ini. Meski belum sepenuhnya tuntas, sejumlah titik api di Los Angeles bisa dikendalikan. Namun beberapa pihak yang mencoba mengambil keuntungan mulai bermunculan. Mulai dari penggelembungan harga atas barang kebutuhan sehari-hari hingga harga sewa tempat tinggal, penipuan, perampokan, juga kejahatan lainnya. Penegak hukum lokal berjanji untuk menghukum pelaku. We will certainly take that into consideration in deciding whether or not to charge you. So it's your choice. If you want to actually abide by the law, you could benefit from it right this second. Sementara korban lain yang terdampak juga merasakan dari sisi klaim asuransi, seperti Rosdiana Susanto yang atap rumahnya terbakar. Aku masih concern dengan insurance karena mereka sedang sibuk sekali dengan rumah-rumah yang lebih parah mungkin ya kondisinya, karena atap saya kan rusak. Jadi saya kemarin sudah berusaha untuk menghubungi pihak asuransi. Mereka paling cepat bisa datang 2 minggu lagi untuk melihat kondisi atap, baru saya boleh memperbaiki. Sejumlah komunitas diaspora dan pemilik usaha menyalurkan bantuan dan memberikan dukungan moral bagi para korban dan penolong pertama. Valencia, pemilik toko kopi Uncle Fang, membagikan kopi bagi para pemadam kebakaran dan berencana untuk membagikan lebih banyak lagi meski bisnisnya baru buka 3 bulan. People that showed up for since being over soft opening dates are the same people that's affected by this wildfires. So it's only right for us to give what little we have to help the community. Los Angeles adalah kota dengan konsentrasi warga dan diaspora Indonesia terbesar di Amerika Serikat. Sejak meluasnya api, diaspora di penjuru Amerika memantau keberadaan sesama diaspora Indonesia di LA dan sekitarnya lewat media sosial. Lewat medsos pula, banyak yang kemudian menggalang dana bantuan. Indonesian Women Alliance menggalang bantuan dan sekaligus menyalurkan ke tempat penampungan. Melihat bagaimana banyaknya teman-teman atau warga yang datang untuk volunteer membantu, dan banyak sekali
barang-barang yang didonasikan. Sementara Masjid At-Thohir, masjid komunitas Indonesia di Los Angeles, membuka pintu bagi yang butuh tempat tinggal sementara. Ada yang mengontak kami untuk tinggal di masjid kita untuk sementara. Beliau adalah mahasiswa UCLA. Daerah itu belum terpengaruh lah, cuma memang kondisi udaranya tidak bagus. Kami izinkan untuk tinggal di tempat kami. Bantuan dana dinilai lebih fleksibel oleh Indonesia Muslim Foundation, Yayasan Pengampu Masjid At-Thohir. Selain itu, Aji juga mengajak untuk bisa lebih sensitif menanggapi berita duka karhutla di Los Angeles ini. Kadang-kadang kita lihat di media sosial ya, di Twitter, di Facebook, dan di medsos lainnya itu ada semacam, oh ini Los Angeles terkena kebakaran seperti ini, itu adalah kutukan dari Tuhan atau apalah. Kita tidak tahu apakah itu karena kutukan Tuhan atau bukan, cuma bukan sesuatu yang baik untuk berkata seperti itu terhadap orang yang sedang menderita. Presiden Joe Biden umumkan pemerintah federal akan menanggung 100% anggaran yang digunakan untuk bantuan kebakaran ini. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Kita lanjut informasi, jumlah korban tewas terus bertambah dalam kebakaran hutan di California. Meskipun kerugian material akibat kebakaran ini belum dapat dipastikan. Beberapa proyeksi memperkirakan nilainya dapat mencapai 150 miliar dolar, setara dengan lebih dari 2.000 triliun rupiah. Pasangan Simran dan Ishan adalah pemandu wisata di Los Angeles, negara bagian California. Mei tahun lalu, keduanya merekam permukiman mewah dan kawasan belanja high-end di Pacific Palisades dengan kamera 360 derajat. Rekaman itu kini disandingkan dengan kondisi Pacific Palisades sekarang setelah diterjang kebakaran besar awal Januari. We woke up this morning in Los Angeles to see that potentially 10,000 homes or more have burned in the Pacific Palisades area. It looks like a warscape here. Total kerugian masih belum bisa dipastikan. Usually this time of year they're seeing a fair amount of rain in California. It's their rainiest time of the year. The fact that we haven't seen rain means that when these winds occur, they do create a pretty conducive environment for wildfire. Bank investasi RBC Capital Markets memperkirakan total kerugian terasuransi bisa mencapai hingga 20 miliar dolar atau 326 triliun rupiah. Perkiraan serupa diungkapkan Bank Wells Fargo. Meski jumlah kerugian total bisa 3 kali lipat. Sementara konsultan pemantau cuaca AccuWeather memiliki proyeksi jauh lebih besar. $135 to $150 billion in total damage and economic loss, a truly staggering number. Of course, we're looking at things like the amount of insured damage that's occurred and uninsured damage, but far beyond that, we're considering things like disruptions to commerce, the cost of job losses, businesses that may never reopen in the affected areas. Kebakaran hutan dahsyat di California terjadi tak lama setelah badai salju kuat melanda sebagian Amerika Serikat dari bagian barat tengah hingga ke pantai timur termasuk ibu kota AS Washington DC, disusul dengan badai salju yang melanda sebagian wilayah selatan Amerika termasuk Texas dan Georgia. Having such a destructive hurricane season, a very destructive tornado season with lots of tornadoes across the United States, and now just a few days into 2025, a significant historic disaster in terms of wildfire across Southern California. AccuWeather memperkirakan kebakaran hutan bisa mengikis produk domestik bruto California sebesar 4%. Bencana beruntun juga menekan PDB Amerika Serikat. Total damage and economic loss from the major disasters in the last 12 months, when you sum up all the estimates that we have presented, that comes to a total of $606 to $674 billion. So almost $750 billion. Said another way, about 2.5% of the United States average annual gross domestic product. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Sinpo Dunia. Informasi kita lanjut. Dominasi drone buatan Tiongkok di pasar Amerika Serikat semakin memicu wacana pelanggaran penjualannya oleh Kongres Amerika Serikat dengan alasan keamanan. Namun banyak industri dan sektor masih bergantung pada drone asal Tiongkok yang lebih saat ini terjangkau dan juga lebih andal.
Dengan menggunakan drone, seorang petani di North Carolina bisa menebarkan pupuk dengan biaya hampir 1/10 biaya menggunakan penebar pupuk konvensional. Pesawat nirawak yang digunakannya juga bisa menjalani beragam fungsi lain, membuat usahanya lebih ekonomis dan menguntungkan. I think that's one of the best kept secrets right now in agriculture is drone technology. We can fly over a cornfield in season and we can see, is there a problem area? Is it fertility? Is it somebody messed up with chemistry? Do we have soil biology issues where that crop is not growing as well in one area? And we can essentially take that one section out and we can scientifically test it in the laboratory to see what the problem is and actually grow a better food. Drone yang digunakan adalah buatan DJI Technologies, bermarkas di Shenzhen, Tiongkok, dan sedang mendapat sorotan tajam dari anggota Kongres di ibu kota Amerika Serikat. Despite its significant presence, DJI is based in China and it has known ties with the Chinese Communist Party, which represents a national security risk to the United States. As we know, the companies with ties to the CCP operate in an environment tightly intertwined with the Communist Chinese government. Senat akhirnya tak menyertakan larangan drone Tiongkok dalam perundangan final yang disahkan pada Desember. Tapi perusahaan Tiongkok diberi waktu setahun untuk menjamin keamanan penggunaan drone-nya. Chinese manufactured drones are a real and present threat to the security of this country. We ought to stop using them. Use American drones instead. Drones manufactured in China are a source of surveillance, data collection, other kinds of security threats. DJI sendiri merespons positif batalnya larangan drone Tiongkok dalam perundangan yang akhirnya disahkan dan meminta pengguna drone-nya untuk terus berkomunikasi dengan wakil rakyat mereka. You know, we've talked to lawmakers. We work with these drones every single day. I have friends in the industry that do the same thing every single day. And the lawmakers haven't given us a valid reason yet. And I'm not saying they have to divulge all the details, but if there is a true security issue, just say it. If they're going to ban it, if they're going to say that they're bad, tell us why. Because every time that I've talked to a lawmaker, they could do this, they could do that. It's always they could. Menurut Drone Industry Insights, DJI menguasai sekitar 80% pasar drone di Amerika Serikat. Secara terpisah, larangan drone asal Tiongkok juga bergulir di Departemen Perdagangan Amerika Serikat. Sementara sebuah organisasi advokasi penggunaan drone oleh warga sipil, AUVSI, merekomendasikan agar pemerintah tidak berfokus pada larangan impor, melainkan pada investasi terhadap industri drone domestik. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Sementara itu, pemirsa, para ahli medis Amerika Serikat terus mengawasi penyebaran flu burung setelah ditemukannya kasus kematian pasien pertama Louisiana dan kasus kedua pada seorang anak di California. Sebelumnya, kasus pertama pada unggas ditemukan di Puerto Rico dengan pekerja peternak dan individu yang memiliki kontak langsung dengan burung liar yang menjadi kelompok yang paling rentan. Dinas Kesehatan Louisiana pada awal Januari melaporkan kematian pertama pasien flu burung, yaitu seorang laki-laki usia 65 tahun dengan penyakit bawaan yang memelihara ayam di halaman rumahnya. Because this person was infected with a strain of influenza that was spread from wild birds to their domestic birds and then to themselves. And so in a way, the risk is pretty localized, although it does seem to be growing across the U.S. So I guess what that means for Louisiana is the risk to the general public is still low. Pasien yang tidak dipublikasikan namanya ini adalah salah satu dari 66 kasus positif flu burung pada manusia sepanjang 2024. Kebanyakan kasus terjadi pada pekerja peternakan, apakah peternakan ayam petelur maupun peternakan sapi perah. Flu viruses that circulate in waterfowl typically don't jump the species barrier. They just stay in birds. They don't go from birds to people or birds to other species of mammals. And so the fact that this particular virus is doing that and it's continually going from wild birds into mammalian host is why it's of particular concern. Ahli medis terus memantau kemungkinan terjadinya mutasi pada virus flu burung setiap menular ke manusia. The risk to the general public still remains really, really low because many of us don't have contact with animals that would be able to spread this disease to us. The danger, the thing that we most worry about and why we're watching this so closely is that what we don't want it to do is make a jump from having to have contact with animals to
to going to person. Every time a person comes in contact with this virus or gets infected with the virus, there is that small possibility that there could be a genetic mutation that would then allow the virus to be transmitted person to person. But that risk is really, really low. Seperti influenza dan juga COVID, penyakit pernapasan seperti yang ditimbulkan oleh flu burung juga banyak merebak saat musim dingin yang terjadi saat ini di belahan bumi utara termasuk Amerika. One of the best precautions you can take is get vaccinated against the annual flu. While that doesn't protect you from this specific bird flu, what it does is keep the seasonal flu lower, the rates lower, which then allows us to detect an outlier like bird flu more readily in the population. Sebagian besar kasus flu burung pada manusia ditemukan di pantai barat Amerika Serikat, terutama negara bagian California. Tapi tetap saja warga di penjuru Amerika diminta waspada. Terakhir, warga negara bagian Pennsylvania di pantai timur. Setelah ada indikasi flu burung juga menyerang bebek liar setempat. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, untuk kedua kalinya kantor Kejaksaan Manhattan, New York berhasil menemukan artefak antik asal Indonesia yang bernilai ratusan ribu dolar Amerika. Patung-patung tersebut kemudian dikembalikan kepada pemerintah Indonesia. Berikut informasinya. Kejaksaan Negeri Manhattan, New York baru-baru ini berhasil menemukan artefak antik asal Indonesia yang dicuri dan dijual dalam perdagangan ilegal oleh sindikasi kejahatan barang antik internasional. Ketiga barang antik dalam bentuk patung ukiran purbakala ini diperkirakan mempunyai nilai total seharga $450.000 atau sekitar 7 hingga 8 miliar rupiah. This is the result of a many years long criminal investigation into, among others, the infamous trafficker Subhash Kapoor, who trafficked antiquities from Indonesia, Myanmar, Cambodia, Thailand, India, Pakistan, and Afghanistan. Ketiga barang antik ini berupa patung Buddha bertahta perunggu berukuran 11,75 hingga 8 inch, Dewa Wisnu berukuran 4 hingga 10,5 inch, dan satu ukiran batu berukuran sekitar 18 hingga 12,5 inch. Repatriasi barang-barang antik ini merupakan hasil kerjasama antara pemerintah Indonesia melalui KJRI New York dengan kantor Kejaksaan Negeri Kota New York dan Departemen Keamanan Dalam Negeri. Seremoni penyerahan artefak ini dilakukan di kantor kejaksaan di area Lower Manhattan. Kita terus berkoordinasi dengan DA's Office in New York untuk dapat membawa benda-benda berharga ini ke Indonesia, dan kemungkinan besar saya sendiri yang akan membawa dan akan kita sampaikan kepada Kementerian Luar Negeri dan setelah itu ke Kementerian Kebudayaan. Dan ini merupakan hadiah yang sangat indah bagi ulang tahun ke-75 hubungan diplomatik Indonesia dan Amerika Serikat pada tahun ini. Ketiga artefak ini dikemas secara khusus oleh tim KJRI New York dan akan dikirim melalui jalur khusus ke Indonesia. Naratama, VOA, New York. Dan pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam edisi Sinpo Dunia kali ini. Saya Dewi Manik dan mewakili seluruh kru yang bertugas pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.